قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu solawat itu memiliki 3 makna. Yang pertama, solawat Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membanggakan nabinya fil mala'il a'la. Dan kita tahu ikhwatul Islam, dulu disebutkan oleh sebahagian para ulama, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengannya, berjumpa untuk berbicara, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra, kemudian setelahnya melakukan Mi'raj. Mi'raj itu ikhwatul Islam adalah naik ke langit, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ke-7. Kemudian setelah langit ke-7 ada yang namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha artinya adalah batasan di mana malaikat tidak boleh melewatinya. Malaikat Jibril pun yang menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh melewatinya. Maka disebut dengan Muntaha. Sidrah itu artinya adalah sidir. Sidir itu adalah sebuah pohon yang mungkin sebahagian kita mengetahuinya, pohon sidir namanya. Nah, pohon sidir itu ikhwatul Islam juga di antara pohon yang ada di dalam surga. Nah, pohon sidir ini adalah pohon yang luar biasa tingginya. Nah, ujungnya disebut dengan Sidratul Muntaha, maka tidak boleh satu makhluk pun yang lewat ke sana. Sehingga dikala Jibril menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi bertanya kepada Jibril, kenapa engkau tidak lagi menemani dirimu? Apa kata Jibril? Karena aku tidak boleh melewati garis ini. Maka disebut dengan Muntaha, selesai batasnya. Dan satu-satunya makhluk yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, ketika melewati, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentunya bagaimana cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memulai ungkapannya, pembicaraannya. Maka di saat itulah disebut dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memulai pembicaraan, bagaimana caranya? Maka disebut dengan at-tahiyatu lillah wassalawatu wassalamu wattayyibatu lillah. Kemudian ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalimat ini, maka di saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan assalamu alayka ayyuhan nabi. Dan disitulah mulai yang namanya salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ketika berbicara tentang masalah salawat dan salam kepada Nabi, satu-satunya ayat Al-Quran yang mana biasanya ayat ya ayyuhalladzina amanu itu diawali atau berada di pangkal ayat, tapi kalimat ini tidak. Allah mengawali dirinya, karena biasanya perintah ya ayyuhalladzina amanu itu jarang di pertengahan atau tidak ada. Di dalam Al-Quran semuanya pasti di awal ayat. Tapi perintah ini ikhwatul Islam Allah mulakan dengan dirinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu tidak ada di Al-Quran kecuali di awalnya, tapi ayat ini berada di pertengahannya karena Allah mulakan dengan dirinya, kemudian baru dengan malaikatnya, kemudian baru perintah kepada kita bersama. Nah, salawat Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat, salawat Allah kepada Nabi, artinya Allah memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat malaikat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam artinya adalah istighfar. Dan salawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam artinya adalah doa. Dan itulah di antara makna salawat yang kita ucapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana itu merupakan di antara penyambung kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang muslim, mereka tidak boleh melewatkan ibadah salawat. Tidak ada hari yang mereka lewati kecuali ada salawat kepada Nabi di dalamnya. Bahkan minimal kita mengucapkan salawat itu ikhwatul Islam dalam satu hari 20 kali, sebagaimana yang tertera di dalam zikir pagi dan sore. Di pagi harinya 10 kali, di sore harinya 10 kali. Itu adalah kadar minimal. Dan semakin banyak kita mengucapkan salawat kepada Nabi, maka tentu semakin mulia pahala yang bisa kita dapatkan. Maka di dalam hadis ini disebutkan ikhwatul Islam, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi ikhlas dari dalam hatinya. Karena salawat itu ikhwatul Islam adalah ibadah. Tujuan kita adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga jadikan setiap ibadah tujuannya karena Allah, bukan karena ini, bukan karena itu. Tapi apabila kita diberikan oleh Allah, maka itu merupakan bonus tambahan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi tujuan pertama beribadah, salah satunya adalah bersalawat, ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di saat itulah
Nabi SAW mengatakan, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan berselawat kepadanya dengan 10 kali lipat. Kemudian dengan satu selawat yang tadi dia ucapkan, Allah akan ampunkan dosanya dengan 10 kesalahan. Kemudian juga dengan satu selawat yang tadi dia ucapkan, Allah angkat derajatnya dengan 10 darjat. Kemudian juga dengan satu selawat yang tadi dia ucapkan, Allah berikan kepadanya pahala dengan 10 kelipatan. Itu baru satu selawat yang kita ucapkan kepada Nabi. Begitu banyak pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kiranya kalau kita menjadikan hari-hari kita senantiasa mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang Nabi SAW dan juga tentang kota Madinah, kota yang berjodoh dengan Rasulullah SAW, sebuah kota yang merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah SAW. Kota Madinah ini, ikhwatul Islam, dia tidak sama dengan kota-kota yang lainnya. Dan di antara salah satunya adalah bahwa kota Madinah ini Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Sehingga di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Mahfuzah. Al-Mahfuzah itu artinya adalah kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kota Madinah melalui para malaikatnya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menjaga kota Madinah, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita bagaimana kemuliaan kota Madinah. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaganya? Di dalam sebuah riwayat disebutkan, ikhwatul Islam, tidak ada jalan-jalan yang ada di kota Madinah kecuali di sana ada 2 malaikat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita berada di kota Madinah, maka bayangkan malaikat itu ada di mana-mana. Karena memang ikhwatul Islam, kan jangankan di kota Madinah, di daerah manapun, bahkan tidak ada bumi Allah Subhanahu wa taala yang jaraknya hanya 4 ruas jari saja kecuali ada malaikat di sana. Bagaimana dengan kota Madinah yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kita selalu mengatakan, dikala kita berada di kota Madinah, kita berada di kampung halaman Nabi SAW, kita harus menjaganya. Etika, adab, terutama adab kepada Allah, adab kepada Nabi, dan adab kepada kota Madinah harus kita jaga. Karena dikala kita berada di kota Madinah, Madinah namanya adalah Al-Mahfuzah, artinya dijaga. Dan juga di antara bentuk Allah menjaga kota Madinah, kalau ada mereka yang ingin membuat makar, atau ada di antara mereka yang munafik, atau ada di antara mereka yang ingin melakukan keburukan, secara sendirinya Madinah akan menendangnya, bagaimanapun caranya. Makanya disebut dengan Al-Mahfuzah, kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengannya secara otomatis, ikhwatul Islam, kita ingin memanfaatkan momen yang ada untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang itu merupakan tujuan kita. Setiap kali kita berada di kota Madinah, maka jadikan tujuan pertama untuk mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Karena memang banyak sekali keutamaan yang ada di kota Madinah. Salah satunya, ikhwatul Islam, adalah bagaimana adab kita terhadap kota Madinah dan adab kita terhadap penduduk Madinah. Makanya di dalam sebuah riwayat, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma man zalama ahlal Madinah wa akhafahum fa akhifhu wa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfun wala adlun. Ya Allah, sesungguhnya siapa yang menzalimi penduduk Madinah atau membuat mereka menjadi takut, maka ancaman pertama yang akan dia dapatkan, tanamkan rasa takut di dalam hatinya. Yang kedua, wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, dari malaikat dan semua manusia. Dan ancaman yang ketiga, la yaqbalullahu minhu sarfun wala adlun, Allah tidak menerima amal ibadahnya. Artinya, ikhwatul Islam, kenapa Nabi SAW mengatakan yang demikian? Agar kita berhati-hati selama kita berada di kota Madinah. Semuanya harus kita jaga, daerahnya harus kita jaga, orang-orangnya. Kalau seandainya kita tidak bisa memberikan kebaikan, maka jangan tinggalkan keburukan. Karena bisa jadi yang ada di kota Madinah itu kota Nabi. Bisa jadi yang tinggal di dalam kota Madinah itu adalah cucu Nabi.
Bisa jadi yang tinggal di kota Madinah itu adalah cucunya orang-orang Ansar. Bisa jadi yang tinggal di kota Madinah itu adalah cucunya orang-orang Muhajirin. Dan minimal yang tinggal di kota Madinah adalah cucunya sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sehingga dikala kita berada di kota Madinah, kita tidak tahu ikhwatul Islam, terutama cucu Nabi SAW itu banyak sekali tinggal di sini. Dan kami selalu mengatakan ada sebuah daerah yang namanya Bani Hai, ada di depan tidak jauh dari Masjid Bani Salimah. Tahu kita Masjid Bani Salimah? Ada namanya Masjid Bani Salimah. Itu nama aslinya. Kalau kita sebutkan nama samarannya semua kita akan tahu. Nama aslinya adalah Masjid Bani Salimah. Nama samarannya adalah Masjid Qiblatain. Tahu kita Masjid Qiblatain? Di depannya adalah namanya Hai Kurdi. Daerah-daerah tidak jauh dari Qiblatain. Dan di situ rata-rata yang tinggal adalah keluarga Nabi SAW. Banyak sekali mereka tinggal di sini. Hanya saja mereka tidak menyebutkan kalau kami adalah keluarga Nabi SAW. Kemudian yang tinggal di sini adalah penduduk atau cucunya orang-orang Ansar atau cucunya orang-orang Muhajirin. Dan Nabi SAW memuliakan mereka semuanya. Dan juga Nabi SAW memuliakan para sahabatnya dan juga mulia keturunannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, Allahumma man zalama ahlal Madinah. Ya Allah, siapapun yang menzalimi penduduk Madinah. Apakah ada orang yang menzalimi penduduk Madinah? Banyak. Zalim dengan kata-kata, zalim dengan perbuatan, zalim dengan tindakan, semuanya termasuk dalam kata kezaliman. Makanya Nabi SAW mengatakan agar kita tahu bagaimana kaedah, bagaimana aturan, bagaimana adab yang harus kita lakukan ketika kita berada di kota Madinah. Karena yang kita inginkan adalah beribadah kepada Allah, bukan melakukan ini, bukan melakukan itu, tidak. Tujuan pertama kali kita datang ke kota Madinah adalah ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kota Madinah adalah kampung halaman Nabi SAW. Dan Nabi SAW sangat cinta kepada kota Madinah. Maka di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah. Tadi nama kota Madinah adalah Al-Mahfuzah, karena memang kota Madinah adalah daerah yang dijaga. Sekarang nama lain daripada kota Madinah adalah Al-Habibah. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Kenapa Madinah disebut dengan Al-Habibah? Sekarang kita akan mulai menceritakannya. Kemarin kita telah menjelaskan, dikala Nabi SAW keluar dari Mekah menuju Madinah, maka Nabi menghabiskan perjalanan kurang lebih 8 hari lamanya. Ketika Nabi SAW keluar dari Mekah, Nabi SAW menuju sebuah bukit yang bernama Bukit Tur. Kemudian 3 hari 3 malam lamanya Nabi SAW berada di sana untuk menghindari pencarian daripada orang-orang kufar Quraisy. Kemudian setelahnya Nabi SAW hari yang keempat, maka baru Nabi SAW melakukan safar dari Mekah menuju Madinah. Dan di antara keunikan ikhwatul Islam, terutama bagi kita yang pergi dari Mekah Madinah atau Madinah ke Mekah, di antara salah satunya kita melihat jalan dari Mekah menuju Madinah atau Madinah menuju Mekah. Kita lihat sebenarnya dari Mekah menuju Madinah itu bisa dibuat jalannya lurus. Tapi kenapa jalannya tidak lurus? Apakah jalan dari Mekah menuju Madinah lurus atau belok-belok? Banyak banyak putarannya, banyak belok sininya. Dan itu adalah di antara salah satu bentuk perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka ingin mengatakan kepada kita secara tidak langsung, kalau kalian ingin, walaupun tidak pas secara pasti, namun itu adalah gambaran perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah mereka mengatakan, kalau kalian ingin melihat bagaimana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lihatlah bagaimana kalian dari Mekah menuju Madinah atau dari Madinah menuju Mekah Al-Mukarramah. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Mekah pada akhir bulan Safar. Kemudian Nabi SAW melakukan perjalanan dari Bukit Sur sampai ke kota Madinah. Itu kurang lebih 6 hari lamanya. Dan sampailah Nabi SAW ke kota Madinah di bulan Rabiul Awal di hari Senin. Sehingga hari Senin ini ikhwatul Islam, hari memiliki nilai sejarah dengan Nabi SAW. Yang pertama, hari Senin itu adalah hari di mana Nabi dilahirkan. Nabi SAW pernah ditanya tentang puasa Senin dan Kamis, terutama puasa di hari Senin. Kenapa Nabi berpuasa di hari Senin? Maka Nabi mengatakan, "Zalika yaumun wulidtu fi."
hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Sehingga kalau ada di antara kita yang ingin mengenang hari kelahiran Nabi SAW, maka berpuasalah setiap hari Senin dalam setiap minggunya. Bukan satu kali dalam satu tahun, tapi setiap minggunya mereka berpuasa, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena hari Senin itu adalah hari di mana Nabi SAW dilahirkan. Kemudian hari Senin adalah hari di mana Nabi SAW dibangkit, diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Ketika Jibril datang di Gua Hira, itu di hari Senin. Jibril datang kepada Nabi SAW sambil mengatakan Iqra. Maka Nabi SAW menjawab, Ma ana biqari, aku tidak bisa baca, aku tidak bisa tulis. Nabi tidak pandai baca, tidak pandai tulis, itu bukan kekurangan untuk Nabi SAW, tapi itu adalah sisi kelebihan. Kenapa demikian? Nabi ia tidak pandai baca, tidak pandai tulis, tapi Nabi adalah orang yang paling kuat hafalannya. Kadang-kadang wahyu diturunkan kepada Nabi SAW, itu satu surat, kadang satu juz, dan diturunkan wahyu kepada Nabi, Nabi langsung bisa menghafalnya. Nabi adalah orang yang paling cerdas dan kuat hafalannya. Kemudian di ikhwatul Islam, hari Senin juga adalah hari di mana Nabi sampai ke kota Madinah. Dan di hari Senin itu pula lah hari di mana Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau Nabi meninggal dan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Sehingga ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah, 8 hari lamanya, dan Nabi SAW sampai di kota Madinah pada hari Senin di bulan Rabiul Awal. Ketika Nabi SAW berada di kota Madinah, atau dikala Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, maka di perjalanan Nabi bersuhbah dengan salah seorang yang bernama Zubair, yang dikenal dengan Zubair bin Awam. Sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sahabat Zubair bin Awam adalah di antara salah satu sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Artinya disebutkan namanya dengan jelas. Walaupun semua para sahabat Nabi, mereka dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ada di antara mereka yang disebutkan namanya penduduk surga, yang kita kenal dengan Al-Ashra Al-Mubashirina bil Jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga, diberikan kabar gembira kepadanya. Dan salah satunya adalah Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu, yang pada akhirnya dia menjadi menantunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di kota Islam, maka Zubair bertemu dengan Nabi SAW dan bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dikala mereka melakukan perjalanan, di saat itulah Zubair memberikan hadiah kepada Nabi dan memberikan hadiah kepada Abu Bakar As-Siddiq berupa pakaian yang berwarna putih. Makanya Nabi SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah. Awalnya pakaian Nabi biasa-biasa saja, tapi dikala di perjalanan berjumpa dengan Zubair, maka Zubair memberikan hadiah kepada Nabi SAW dan juga kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pakaian yang berwarna putih. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Sehingga ketika Nabi sampai di kota Madinah, orang Madinah tidak semuanya kenal dengan Nabi SAW. Tapi walaupun mereka tidak kenal dengan Nabi, mereka sudah beriman kepada Nabi SAW. Itu merupakan di antara sifat penduduk Madinah. Mereka tidak kenal Nabi, mereka tidak tahu bagaimana rupanya Nabi, kecuali sedikit saja. Kecuali mereka-mereka yang melakukan perjanjian Bai'at Hudaybiyah atau Bai'at Aqabah. Dan Bai'at Aqabah itu ikhwatul Islam tidak lebih daripada 80 orang. Artinya merekalah yang bisa melihat Nabi SAW. Sisanya bagaimana? Sisanya tidak ada di antara mereka yang melihat Nabi. Tapi walau mereka tidak melihat Nabi, mereka saking rindunya kepada Nabi SAW, sehingga seketika mereka mendengarkan Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka setiap hari mereka keluar ingin menyambut kedatangan Nabi SAW. Penduduk Madinah ikhwatul Islam saking cintanya kepada Nabi, dan mereka tidak pernah melihat Nabi kecuali sebahagian kecil saja, maka setiap hari mereka keluar ingin menyambut Nabi. Dari pagi sampai siang mereka menyambut Nabi SAW. Kemudian mereka tidak menemukan Nabi, mereka pulang lagi ke rumahnya. Kemudian keesokan harinya mereka keluar lagi menyambut Nabi SAW, maka mereka pun tidak menjumpai Nabi SAW. Kemudian begitu selanjutnya, sehingga suatu ketika ikhwatul Islam, ketika mereka keluar menyambut Nabi SAW, dan hari itu adalah hari kedatangan Nabi SAW, dan hari kedatangan Nabi di kota Madinah adalah hari di musim panas. Kemudian ketika di siang hari
Maka mereka penduduk Madinah, mereka masuk ke rumahnya karena sudah terlalu panas. Tiba-tiba ikhwatul Islam, dikala mereka masuk ke rumahnya, maka ada salah seorang Yahudi yang naik ke atas rumahnya. Karena kebetulan rumahnya ada lantai 2-nya. Maka dia naik, kemudian dia naik, dan dia melihat bayangan, ada 2 bayangan atau 3 bayangan, atau ada 2 bayangan. Maka dia tahu bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Ketika dia tahu, dia tidak bisa menahan dirinya. Maka dia langsung berteriak dengan suara yang kuat, "Wahai orang-orang Ansar, wahai kalian orang-orang Ansar, inilah orang yang senantiasa kalian menunggunya, sudah datang." Ketika mendengarkan teriakan orang Yahudi dia bukan Muslim, dia seorang Yahudi. Karena orang Yahudi ikhwatul Islam, sesungguhnya mereka berada di kota Madinah, tujuannya sama. Mereka juga berada di kota Madinah, tujuan pertamanya adalah untuk menyambut Nabi SAW. Makanya kenapa orang Yahudi dulu banyak di kota Madinah? Karena mereka tahu Nabi terakhir itu akan hijrah ke kota Madinah. Sehingga mereka berbondong-bondong datang ke kota Madinah. Tujuannya karena ingin menunggu Nabi SAW. Sehingga penantian itu bukan dari orang Ansar saja, tapi juga dari orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Mereka tahu kalau itu adalah Nabi. Dan orang Yahudi lebih tahu tentang Nabi daripada kita sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam 2 tempat, yang satu surah Al-Baqarah, yang satu surah Al-An'am, dengan bahasa yang sama. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengenal Nabi SAW sebagaimana mereka mengenal anak kandungnya. Artinya tidak ada di antara kita yang tidak tahu anaknya sendiri. Begitulah bagaimana orang Yahudi mengenal Nabi SAW. Maka di dalam ayat ini disebutkan alladzina atainahumul kitab. Alladzina atainahumul kitab. Apabila Allah menyebut dengan alladzina atainahumul kitab, karena di dalam Al-Quran itu ada 2 bahasa. Kadang Allah menyebutkan alladzina utul kitab, yang diberikan kepada mereka kitab. Kadang di dalam bahasa lain alladzina atainahumul kitab, yang kami berikan kepada mereka kitab. 2 bahasa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Kalau Allah menyebut dengan ataina, maka itu adalah ujian untuk ahlul kitab. Kalau Allah sebut dengan utul kitab, maka itu adalah celaan bagi orang-orang ahlul kitab. Sama dengan kalimat Bani Israel dengan kalimat Yahud. Kalau Allah menyebut dalam Al-Quran dengan kata Bani Israel, maka itu lebih kepada ujian. Kalau Allah menyebut dengan kalimat Yahud, maka itu lebih kepada celaan. Itu perbedaannya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini alladzina atainahumul kitab, artinya Allah memuji ahli kitab, yaitu pengetahuan mereka bagaimana sifat bentuk ciri-ciri Nabi SAW. Mereka tahu semuanya. Dan di antara salah satu yang mereka ketahui, bahwa di antara tempat hijrah Nabi SAW adalah kota Madinah. Sehingga dengannya pula orang Yahudi mereka berbondong-bondong datang dan diam di kota Madinah untuk menyambut Nabi SAW. Maka dikala Nabi SAW datang, yang pertama kali melihat Nabi itu adalah orang Yahudi. Kemudian dia tidak bisa menahan dirinya. Dia berteriak dengan suara yang lantang, "Wahai kalian penduduk Madinah, wahai kalian orang-orang Ansar, ini orang yang kalian tunggu-tunggu sudah datang." Maka ketika mendengarkan suara teriakan dari orang Yahudi, keluarlah semua penduduk Madinah. Ketika mereka keluar ikhwatul Islam, mereka tidak tahu siapa Nabi SAW. Dan tadi kita menyebutkan Nabi SAW dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum kita melanjutkan, kita ingin bertanya, mana yang lebih tua antara Nabi SAW dengan Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar atau Nabi? Nabi. Yang satu mengatakan Abu Bakar, yang lain mengatakan Nabi. Ada 2 pendapat para ulama di sini. Taib yang mana tua? Nabi atau Abu Bakar Siddiq? Nabi. Taib yang mengatakan Abu Bakar yang tua siapa? Pertanggungjawabkan. Yang mengatakan Nabi lebih tua siapa? Pertanggungjawabkan. Mungkin yang pertama kali angkat tangannya, silakan. Siapa yang lebih tua? Nabi SAW. Kenapa Nabi lebih tua? Apa alasannya? Coba bayangkan ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW dan Abu Bakar datang ke kota Madinah, orang Madinah kebanyakan mereka tidak tahu Nabi SAW. Sehingga dikala Nabi dan Abu Bakar datang, mereka mengira yang Nabi itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka menyangka yang Nabi itu adalah Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena Abu Bakar itu
bentuknya lebih tua dari Nabi SAW. Kita tahu ikhwatul Islam, Nabi punya sifat yang mulia. Dan di antara sifat Nabi SAW punya rambut ikal panjang. Dan Nabi memiliki jenggot yang lebat. Jenggot Nabi, rambut Nabi tidak satu pun beruban atau ada ubannya. Padahal ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, berapa umur Nabi? 53 tahun. Kalau umur 53 biasanya sudah ada uban atau belum? Sudah atau belum? Banyak. Bahkan rata-rata kita yang kuat Islam sekarang sudah 53. Itu bukan banyak lagi, bahkan semuanya sudah putih. Nabi SAW tidak ada. Makanya kalau ada yang melihat Nabi dia beruban, berarti bukan Nabi. Bisa jadi orang lain, bisa jadi kakeknya, bisa jadi yang lainnya. Artinya bukan Nabi SAW. Karena Nabi sifatnya jelas. Para ulama mereka sangat betul-betul memperhatikan bagaimana sifat Nabi SAW, terutama para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Mereka sangat detail pengetahuan mereka tentang Nabi SAW. Salah satunya Nabi tidak ada ubannya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, dikala Nabi datang atau dikala Nabi hijrah, Abu Bakar juga hijrah, umur Nabi 53 tahun. Umur Abu Bakar berapa tahun? 5 berapa? 51. Karena umur Nabi lebih tua 2 tahun daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dari mana kita memastikan bahwa umur Abu Bakar 51? Bagaimana cara menentukannya? Kenapa umur Abu Bakar 51? Baik, silakan. Karena coba diangkat lagi suara sedikit ya. Karena Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq sama-sama meninggal di umur 63 tahun. Berarti yang lebih pertama kali meninggal siapa? Nabi SAW. Kapan Nabi meninggal? Tahun ke-9 atau ke-8? 9 atau ke-8? Ke-11. Ini bahaya kalau kita tidak tahu kapan Nabi wafat ya. Berarti masih banyak hutang kita. Nabi wafat tahun ke-11. 11 Hijriah, bukan 10, bukan 9, apalagi 8. Nabi wafat pada tahun ke-11. Abu Bakar wafat pada tahun 13. Artinya umur mereka wafat sama, 63 tahun. Dan artinya bahwa Abu Bakar lebih muda dari Nabi 2 tahun. Nah, ketika sampai di kota Madinah, ikhwatul Islam, tadi siapa yang dapat? Ini Masya Allah. Bisa dapat ke belakang, Masya Allah. Barakallahu fiik. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi dan Abu Bakar datang, orang-orang Madinah mengira bahwa Nabi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa mereka mengira Nabi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq? Karena penampilan Abu Bakar As-Siddiq lebih tua dari Nabi. Nabi 53 tahun, tidak ada ubannya. Abu Bakar 51 tahun, sama dengan manusia biasa, sudah ada ubannya. Karena memang sifat Nabi itu rambutnya panjang ikal, jenggotnya lebat, tapi tidak ada ubannya. Nabi tidak beruban, kecuali di akhir kehidupan Nabi SAW. Nabi beruban kurang lebih ikhwatul Islam. Coba bayangkan detailnya para sahabat Nabi. Mereka tahu berapa jumlah uban Nabi SAW. Karena memang hukum asalnya Nabi tidak beruban. Kemudian di akhir kehidupan Nabi tumbuh uban Nabi kurang lebih 15 sampai 20 helai, tidak lebih daripada itu. Kenapa uban Nabi tumbuh? Apa penyebabnya? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mana ayat tersebut merupakan ayat yang berat bagi Nabi SAW. Dan ayat tersebut apabila berat bagi Nabi, tentu ayat ini lebih berat bagi kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw." Wahai Muhammad, hendaklah kamu istiqamah sebagaimana yang aku perintahkan. Sehingga Nabi SAW dikala ayat ini turun, Nabi mengatakan, "Syayyabatni Hud wa akhawatuha." Dikala Abu Bakar bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, engkau tidak beruban, tiba-tiba tumbuh ubanmu, kenapa? Apa alasannya? Apa penyebabnya?" Maka Nabi menjawab, "Yang membuat aku beruban adalah surat Hud dan saudara-saudaranya." Dan di antara isi surat Hud adalah perintah Allah untuk istiqamah dalam agama. Dan istiqamah itu artinya adalah bagaimana kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqamah itu bukan perkara yang mudah. Istiqamah itu artinya bagaimana kita selalu beribadah. Seperti misalnya dikala kita berada di bulan Ramadan, tidak ada di antara kita yang ketinggalan salat malam. Nah, di luar Ramadan kita juga demikian keadaannya, walaupun jumlahnya tidak sama.
Di dalam Ramadan kita bisa sholat 13 rakaat, atau kita bisa sholat 23 rakaat. Di luar Ramadan paling tidak kita bisa sholat 2 rakaat. Itu namanya istiqamah. Di bulan Ramadan kita bisa mengkhatamkan Al-Quran 5 kali, 6 kali, 7 kali. Di luar Ramadan paling tidak kita bisa mengkhatamkan Al-Quran 1 kali dalam 1 bulan, atau 1 kali dalam 2 bulan. Artinya tidak tinggal. Begitu juga dengan puasa. Di bulan Ramadan kita semuanya puasa. Di luar Ramadan kita juga hendaklah berpuasa walaupun sedikit. Itulah makna daripada istiqamah. Sehingga ikhwatul Islam, ketika ayat ini turun, maka tumbuh uban Nabi saking beratnya ayat istiqamah. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW dan Abu Bakar sampai ke kota Madinah, maka mereka mengira bahwa yang Nabi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar itu ikhwatul Islam bukan nama aslinya. Abu Bakar itu namanya, siapa yang tahu nama Abu Bakar As-Siddiq? Abdullah bin Uthman. Nama Abu Bakar itu adalah Abdullah. Agar kita tahu bahwa orang-orang Quraisy namanya kebanyakannya adalah Abdullah. Dan Abdullah itu artinya adalah, apa arti Abdullah? Hamba Allah. Padahal mereka adalah orang-orang kufar, orang-orang musyrikun, tapi namanya adalah Abdullah. Kenapa demikian? Karena orang jahiliyah, walaupun mereka jahiliyah, tapi mereka kenal dengan Allah. Apa buktinya? Salah satu buktinya nama mereka adalah Abdullah. Nama Tuhan mereka diambil dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nama Tuhan mereka adalah Allat, diambil dari kata-kata ilah. Nama Tuhan mereka adalah Al-Mannan atau Al-Manat, diambil dari kata-kata Mannan. Nama Tuhan mereka adalah Uzza, diambil dari kata-kata Aziz. Artinya mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah perbedaan antara orang-orang musyrikun dengan orang-orang kafirun. Orang musyrik, kenapa mereka disebut dengan musyrik? Orang musyrik adalah orang yang beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah, maka disebut dengan musyrikun. Bisa dipahami? Orang musyrikun itu bukan berarti mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya selalu kita menyebutkan patung yang ada di sekeliling Ka'bah, jumlahnya kurang lebih 360 patung. Begitu juga orang-orang jahiliyah, tidak ada rumah mereka kecuali ada patung di dalamnya, baik yang terbuat dari kayu, atau yang terbuat dari roti, atau yang terbuat dari korma. Yang penting ada patungnya. Namun sejatinya mereka tidak pernah menyembah patung tersebut, tapi mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi melalui perantara patung ini. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ma na'buduhum. Orang-orang Quraisy jahiliyah, mereka mengatakan kami tidak pernah menyembahnya illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali karena kami ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kami jadikan berhala ini yang namanya diambil dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kami menyembahnya untuk beribadah kepada Allah. Artinya orang jahiliyah mereka tetap beribadah kepada Allah. Buktinya mereka juga haji, mereka juga tawaf, mereka juga umrah, mereka juga melaksanakan atau mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Sama, kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, mereka juga mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Sama ucapannya. Tapi kita mengatakan innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Mereka mengatakan illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Artinya, ya Allah, kami datang ke sini untuk menjawab seruanmu. Tidak ada syirikat bagimu. Mereka mengatakan kalimat ini. Tidak ada syirikat bagimu kecuali illa syarikan huwa lak, kecuali syarikat yang engkau jadikan syarikat bagi dirimu. Jadi orang musyrikun jahiliyah bukan berarti mereka tidak menyembah Allah Azza wa Jalla. Mereka kenal Allah, mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah, maka disebut dengan musyrikun. Sedangkan orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah sama sekali, maka disebut dengan kafirun. Orang musyrikun, mereka kafir atau tidak? Orang musyrikun kafir atau tidak? Kufar atau tidak? Ragu menjawab nih. Kufar atau tidak? Kufar. Mereka kufar. Sedangkan orang kufar, mereka musyrikun atau tidak? Tidak. Artinya orang musyrikun pasti mereka orang kafirun. Tidak semua orang kafirun pasti mereka musyrikun. Artinya orang musyrikun, walaupun mereka menyembah Allah, walaupun nama mereka Abdullah, tapi mereka tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah, maka tetap ibadah mereka tidak diterima
oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Artinya ikhwatul Islam, makanya nama mereka itu banyak Abdullah. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq namanya Abdullah. Paman Nabi namanya adalah Abdul Aziz. Abu Lahab itu namanya Abdul Aziz atau Abdul Uzza. Uzza itu artinya adalah Abdul Aziz. Artinya ikhwatul Islam, ternyata mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menyebutkan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Karena kita selalu mengatakan ikhwatul Islam, dan sifat ini harus kita hilangkan. Orang-orang Quraisy, kenapa mereka tidak langsung menyembah Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka tahu mereka itu adalah orang yang banyak dosanya. Mereka tahu mereka memakan harta haram. Mereka tahu mereka memakan harta riba. Mereka tahu mereka suka berzina. Mereka juga mengambil rasuah atau sogokan. Mereka melakukan semua tindakan kriminal. Maka mereka disebut dengan jahiliyah. Mereka tahu, tapi mereka melanggarnya, disebut dengan jahiliyah. Karena setiap manusia apabila mereka bermaksiat, ketika mereka bermaksiat, maka mereka disebut dengan jahil, sepintar apapun mereka. Ketika mereka bermaksiat, maka di saat maksiat ini mereka disebut dengan jahil. Orang-orang jahiliyah. Begitu juga agar kita tahu dari mana kata jahiliyah ini berasal. Mereka tahu itu adalah haram. Mereka tahu itu adalah tidak boleh, tapi mereka tetap melakukannya. Sehingga mereka disebut dengan orang-orang jahiliyah. Nah, mereka merasa dirinya berdosa. Mereka tahu mereka berdosa. Makanya mereka malu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana? Akhirnya mereka datang kepada berhala. Kemudian mereka inginkan berhala ini yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu di dalam agama Islam, apabila ada seorang hamba yang berdosa melakukan kesalahan, maka kita langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang di antara sifat manusia melakukan salah dan dosa, dan Allah Maha menerima taubat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengampunkan. Dan kita tidak butuh perantara, langsung kita minta kepada Allah. Sejahat apapun kita, sebesar apapun dosa kita, Allah adalah zat yang Maha penerima taubat. Makanya pernah ada 4 orang ikhwatul Islam. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman, ada Ali. Mereka sedang berkumpul di dalam Masjid Nabawi. Kemudian yang pertama kali berbicara adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, aku membaca ayat Al-Quran semuanya, dan tidaklah ada ayat yang paling indah, yang paling bagus menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali ayat ini. Apa bunyi ayatnya? Qul kullun ya'malu ala syakilatih. Hendaklah setiap kalian beramal sesuai dengan keadaannya. Kemudian para sahabat yang lain, Umar, Utsman, Ali bertanya, bagaimana pula ayat ini menjadi ayat yang paling mulia di antara ayat-ayat yang ada? Maka Abu Bakar mengatakan, syakilati itu artinya kebiasaan, dan kebiasaan kita adalah berdosa dan bersalah. Allah tahu kalau kita terbiasa melakukan salah, dan dengan itu pula lah Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat kita. Maka ayat ini merupakan ayat yang paling mulia, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian berbicara lagi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Aku juga membaca ayat dari awal sampai akhir, dan ayat yang paling bagus adalah ayat Ghafiriz dzambi wa qabilit taub. Allah itu adalah zat yang Maha mengampunkan dosa dan Maha menerima taubat. Dari mana kamu tahu? Kata sahabat yang lain. Dari mana kamu tahu kalau ayat ini adalah ayat yang mulia? Apa jawaban Umar? Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa seorang hamba sebelum mereka bertaubat. Bagaimana setelah mereka bertaubat? Berbicara lagi Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Aku juga membaca ayat dari awal sampai akhir, dan tidak ada ayat yang paling bagus kecuali ayat Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi wal adzabul alim. Kabarkan kepada para hambaku bahwa sesungguhnya aku adalah zat yang Maha Pengampun, dan aku pun memiliki siksaan yang sangat pedih. Dari mana ayat ini menjadi ayat yang bagus? Apa jawaban Utsman? Allah mendahulukan ampunannya daripada siksaannya. Kemudian berbicara lagi Ali bin Abi Thalib, aku juga membacanya. Tidak ada ayat yang paling bagus kecuali firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hambaku yang mereka bergelimang dengan dosa dan maksiat, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita ikhwatul Islam, kalau kita berdosa, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang terdahulu, mereka tahu mereka bersalah, mereka tahu mereka berdosa, sehingga mereka malu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mencari Manat, mereka mencari Hubal, mereka mencari Lat, mereka mencari Uzza, dan mereka mencari tuhan-tuhan yang ada di sekitarnya, sehingga terbentuklah di dalamnya kurang lebih 360 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah Al-Musyarrafah pada waktu itu. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, namanya adalah Abdullah bin Uthman. Namanya adalah Abdullah. Abu Bakar bentuknya lebih tua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang Madinah mereka menganggap bahwa yang Nabi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana cara Abu Bakar untuk menghilangkan perasaan tersebut? Maka di saat itulah Abu Bakar mengambil sebuah pakaian, kemudian menutup Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi datang ke kota Madinah di siang hari di musim panas. Kemudian itu merupakan kesempatan Abu Bakar untuk membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada payungnya, atau membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak kepanasan. Maka di saat Abu Bakar mengatakan dan melakukan yang demikian, di saat itulah mereka baru sadar bahwa yang Nabi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Madinah itu ikhwatul Islam, mereka mudah sekali masuk ke dalam agama Islamnya. Sebelum Nabi datang ke kota Madinah, rata-rata semuanya, mungkin kita sebutkan mungkin 80% yang berasal dari kota Madinah, mereka sudah masuk ke dalam agama Islam, padahal mereka belum lagi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah bentuk di antara kasih sayang Allah kepada nabinya, dan juga kasih sayang Allah kepada penduduk Madinah. Bagaimana mudahnya mereka menerima dakwah Nabi walaupun mereka tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, di mana posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka tempat pertama kali yang dituju oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di batasan tanah haram atau di ujung tanah haram. Karena tanah haram yang ada di Madinah itu dibatasi oleh dua bukit, sebagaimana dibatasi oleh dua lembah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila thawr." Sesungguhnya kota Madinah adalah daerah yang haram. Dari mana? Dari Bukit Thawr, namanya Bukit Thawr. Yang satu lagi namanya Bukit Ir. Dari Bukit Ir sampai Bukit Thawr. Kemudian lembahnya apa namanya? Ada namanya Lembah Waqim, yang satu namanya Lembah Wabrah. Lembah Wabrah dan Lembah Waqim, yang satunya di belakang Masjid Bani Salimah, yang satunya di belakang Masjid Quba. Artinya ikhwatul Islam, bahwa tempat yang pertama kali dituju oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jauh dari Lembah Waqim. Di mana Lembah Waqim? Yaitu di belakang atau tidak jauh dari Masjid Quba. Disitulah pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk di kota Madinah. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai sekarang ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dulu, salat 2 rakaat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minum, karena di Kuba, di dekat Kuba itu terkenal dengan mata airnya, mata air yang banyak sekali. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di sana, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dari mata airnya, sehingga sampai sekarang diabadikan di dalam sejarah. Bahkan tempat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih diabadikan walaupun tidak punya keutamaan. Kita harus membedakan dua hal. Ada tempat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah tapi tidak ada keutamaan di sana. Ada tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah dan ada keutamaan di dalamnya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, salah satunya adalah Quba, atau tempat pertama kali yang dituju oleh Nabi adalah sebuah tempat, kemudian Nabi salat 2 rakaat, kemudian Nabi minum dari mata airnya, sehingga sampai sekarang diabadikan oleh orang-orang yang ada di Quba. Kemudian di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Quba? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di sebuah kabilah yang bernama kabilah Amr bin Auf, dan menginap di rumah salah seorang sahabat yang bernama Kulthum bin Hadr. Itu adalah di antara tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Quba. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Quba kurang lebih 4 hari lamanya. Ada yang menyebutkan 14 hari, ada yang menyebutkan 4 hari saja. Hari Selasa, hari Senin Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke sini. Kemudian di ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di Quba, maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun yang namanya Masjid Quba. Dan masjid dulu ikhwatul Islam itu hanya sekedar batasan saja. Dan kita tahu masjid yang disebut dengan masjid
Karena masjid itu adalah harus milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang punya masjid, berarti tanahnya, bangunannya, semuanya harus atas nama wakaf. Apabila ada masjid dibangun di atas tanah pribadi, maka itu bukan masjid namanya, musalla namanya. Karena masjid itu harus dibangun di atas tanah yang sudah diwakafkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabi SAW membangun masjid, pembangunan masjid itu adalah pembangunan masjid yang sederhana, disebut dengan Quba. Kenapa disebut dengan Quba? Karena di Masjid Quba ada mata air yang namanya mata air Quba. Kemudian masjidnya pun dinamakan dengan Masjid Quba. Dan pembangunan Masjid Quba itu tidak lama, ikhwatul Islam. Artinya tidak butuh waktu yang lama. Walaupun pembangunan Masjid Quba tidak lama, tapi dia memiliki nilai sejarah dan nilai keutamaan yang luar biasa. Makanya antara Quba dengan Masjid Nabawi itu ada kesamaan. Kesamaan yang pertama, ikhwatul Islam, sama-sama termasuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Kesamaan yang pertama, sama-sama pondasinya adalah iman dan takwa. Artinya ketika Nabi membangun Masjid Quba, dibangun berlandaskan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW membangun Masjid Nabawi, maka dibangun berlandaskan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama pondasinya iman dan takwa. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Kemudian kesamaan yang kedua, sama-sama dibangun oleh Nabi SAW. Artinya Nabi ikut serta membangun Masjid Quba, sebagaimana Nabi SAW juga ikut serta membangun Masjid Nabawi. Kemudian kesamaan yang ketiga, ikhwatul Islam, sama-sama dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala penduduknya. Penduduk Quba adalah orang yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga penduduk yang ada di Masjid Nabawi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi telah kita sebutkan salah satunya, ikhwatul Islam, bahwa dikala kita berada di kota Madinah, maka kita harus berhati-hati di dalamnya. Jangan kita melakukan kezaliman terhadap kotanya, dan jangan pula kita melakukan kezaliman terhadap penduduknya. Sedangkan secara khusus untuk yang ada di Quba, Quba itu, ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di dalamnya ada laki-laki. Artinya penduduknya adalah penduduk yang suka mensucikan dirinya. Apa makna mereka suka mensucikan dirinya? Mereka suka mensucikan dirinya secara zahir dan juga secara batin. Secara zahir dilihat dari cara mereka bersuci. Secara batin karena mereka senantiasa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penduduk Quba dipuji oleh Rasulullah SAW, yang sebelumnya dipuji oleh Allah. Mereka melakukan ibadah. Ada beberapa ibadah yang tidak pernah mereka tinggalkan. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meninggalkan sholat duha. Dan yang kedua, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meninggalkan sholat malam. Sehingga dengan kebiasaan mereka tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fihi rijalun, di dalam Quba itu ada laki-laki, termasuk juga perempuan di dalamnya. Artinya ada di antara mereka yang suka mensucikan dirinya. Kenapa mereka mensucikan dirinya? Secara zahir dan juga secara batin. Begitu juga dengan penduduk Madinah atau Masjid Nabawi. Itu kesamaan yang ketiga. Nah, kesamaan yang keempat, ikhwatul Islam, dan ini merupakan poin pentingnya, bahwa apabila ada orang beribadah di Quba atau di Masjid Nabawi, maka ibadah mereka tidak sama dengan ibadah yang dilakukan di tempat yang lainnya, terkhusus ibadah salat. Di Quba, ikhwatul Islam, disebutkan oleh Nabi SAW, sebagaimana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan kecuali pasti datang ke Masjid Quba kulla sabtin. Nabi selalu datang ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Nah, hari Sabtu atau kalimat Sabtu di dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Makna yang pertama, Nabi datang ke Quba pada hari Sabtunya. Makna yang kedua, Sabtun itu artinya adalah menunjukkan satu kali dalam satu pekan. Artinya Nabi pasti datang ke Masjid Quba satu kali dalam satu pekan. Masjid yang tidak pernah dilupakan oleh Rasulullah SAW. Dan di antara bentuknya Nabi selalu datang ke sana satu kali dalam satu pekan. Dan ada juga yang mengatakan Nabi datang ke sana setiap hari Sabtu. Kadang Nabi berjalan kaki, kadang Nabi menggunakan kendaraannya. Kemudian dikala Nabi sampai di sana, Nabi salat. Karena memang Nabi mengatakan, ikhwatul Islam, man ata Masjid Quba, barang siapa di antara kaum muslimin yang datang ke Masjid Quba,
Man tatahhara fi baitihi tsumma ata Masjid Quba. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian mereka datang ke Masjid Quba dan mereka melaksanakan ibadah salat, sama pahalanya dengan orang yang melaksanakan ibadah umrah. Sehingga dari sini dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, bagi kita yang ingin datang ke Masjid Quba, maka bersucilah dari rumah. Kemudian yang kedua, ketika kita sampai di Masjid Quba, yang pertama kali kita lakukan adalah salatnya, masjidnya. Itu yang pertama kali kita cari. Jangan dicari sajadah dulu atau kurma muda, berarti kita tidak akan mendapatkan pahalanya. Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia datang ke Masjid Quba, fasalla, fa itu artinya langsung. Artinya dikala dia datang ke Masjid Quba, langsung tujuan pertama adalah salat, bukan yang lain. Berarti kalau tujuan yang lain, cari kurma dulu, cari sejadah dulu, cari oleh-oleh dulu, maka tidak termasuk ke dalam hadis ini. Kemudian ikhwatul Islam, barang siapa yang datang ke Masjid Quba dengan syarat bersuci di rumahnya, kemudian tujuan pertama adalah salat di dalamnya, kemudian mereka salat di sana. Salat itu apa? Salat apa saja, baik itu salat sunat ataupun salat wajib, baik itu 2 rakaat ataupun 4 rakaat ataupun yang lebih daripada itu, semua masuk di dalamnya. Artinya ikhwatul Islam, Nabi SAW memberikan peluang, baik kita ingin salat wajib di dalamnya ataupun kita ingin salat sunat di sana, maka pahalanya tetap sama dengan orang yang melaksanakan ibadah umrah. Coba bayangkan, mereka yang tinggal di Quba, mereka pasti bersuci dari rumahnya, kemudian 5 waktu mereka salat di dalamnya, berapa banyak pahala yang akan mereka dapatkan. Makanya kalau ada di antara kita yang ingin datang ke Masjid Quba ikhwatul Islam, silakan, mau kita salat sunat, mau salat wajib, silakan, karena semuanya masuk ke dalam hadis Nabi SAW. Artinya orang yang beribadah di sana pahalanya luar biasa banyaknya. Kalau seandainya salat sunat saja mereka mendapatkan pahala umrah, bagaimana dengan salat yang lebih wajib lagi daripada, atau yang lebih penting lagi daripada salat sunat? Kemudian ikhwatul Islam, begitu juga dengan Masjid Nabawi. Kalau ada orang yang salat di dalamnya, maka mereka mendapatkan pahala yang tidak sama dengan masjid-masjid yang lainnya. Dan nanti insyaAllah untuk Masjid Nabawi akan kita jelaskan ikhwatul Islam bagaimana pahala yang didapatkan bagi kita yang salat di Masjid Nabawi. Tapi ini merupakan 4 keutamaan atau 4 persamaan antara Quba dengan Masjid Nabawi. Yang pertama, sama-sama termasuk ke dalam firman Allah, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Yang kedua, sama-sama Nabi ikut serta membangunnya. Yang ketiga, sama-sama dipuji penduduknya. Dan yang keempat, sama-sama bernilai ibadah yang luar biasa dikala kita salat di dalamnya. 4 ini merupakan di antara kesamaan Masjid Quba dengan Masjid Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW sampai di Quba dan Nabi SAW membangun Masjid Quba bersama para sahabatnya, dan Nabi SAW pun pada hari Jumat, maka di saat itulah Nabi mulai meninggalkan Quba menuju ke Masjid Nabawi sini. Kemudian di perjalanan di hari Jumat ini ikhwatul Islam, maka Nabi SAW, karena antara Quba dengan Masjid Nabawi jaraknya kurang lebih 3,5 atau sampai 4 kilo, itu jaraknya. Kemudian di perjalanan antara Quba dengan Masjid Nabawi, maka Nabi SAW mendapatkan kewajiban salat Jumat. Maka di saat disitulah Nabi SAW melakukan Jumat. Maka tempat Nabi melakukan salat Jumat bersama para sahabatnya sekarang dibangun yang namanya masjid, disebut dengan Masjid Jumat. Kenapa disebut dengan Masjid Jumat? Karena ada nilai sejarah di dalamnya. Dan kita selalu mengatakan bahwa masjid yang ada di kota Madinah banyak sekali yang ada nilai sejarah. Bahkan ada yang menyebutkan lebih daripada 46 masjid yang ada nilai sejarahnya. Tapi ingat, tidak semua masjid yang ada nilai sejarah ada keutamaannya. Masjid yang ada keutamaannya hanya 2 sahaja. Yang pertama Masjid Nabawi, dan yang kedua Masjid Quba. Selain Masjid Nabawi, selain Masjid Quba, tidak ada keutamaan lebih dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya. Iya, walaupun Nabi salat di dalamnya. Iya, walaupun Nabi pernah singgah di sana. Iya, walaupun Nabi pernah melakukan kegiatan ini. Iya, itu nilai sejarahnya, tapi nilai keutamaannya tidak ada. Seperti misalnya Masjid Khandaq, tidak ada nilai keutamaannya, tapi banyak nilai sejarah di dalamnya. Masjid Bani Salimah, atau yang kita kenal dengan Masjid Qiblatain, itu tidak ada keutamaan lebih dibandingkan dengan masjid yang lain. Artinya kalau kita salat di Qiblatain dengan kita salat di masjid yang lainnya sama saja nilainya, tapi banyak nilai sejarah di dalamnya. Begitu juga dengan masjid-masjid yang lainnya. Walaupun masjid tersebut memiliki nilai sejarah dengan Nabi SAW, karena dulu ikhwatul Islam,
para sahabat Nabi, kalau mereka tidak bisa sholat di Masjid Nabawi, maka mereka akan membuat masjid atau membuat musalla. Dan sebelum mereka membuat musalla, mereka ingin yang pertama kali salat di dalamnya adalah Nabi SAW. Makanya di kota Madinah itu banyak sekali musallanya. Tapi kalau masjid yang dikenal dengan masjid jami', itu hanya Masjid Nabawi saja. Makanya masjid itu terbagi kepada dua. Yang pertama, masjid yang didirikan salat 5 waktu di dalamnya, namun tidak ada salat Jumatnya, atau yang lebih kita kenal dengan musalla atau surau. Kemudian masjid yang ada salat Jumat di dalamnya, maka itu disebut dengan masjid jami'. Dan masjid itu ikhwatul Islam, semakin diperbanyak semakin bagus. Seperti misalnya di Masjid Nabawi, di bagian depan ada Masjid Utsman bin Affan, di kanan ada Masjid Umar bin Khattab, ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq, ada Masjid Ali bin Abi Thalib, ada Masjid Ghamamah. Di belakang ada Masjid Imam Bukhari dan masjid-masjid yang lainnya. Semuanya aktif, atau kebanyakannya aktif. Tapi kalau sholat Jumat semuanya tutup, karena kita hanya sholat Jumat di masjid jami' sahaja. Apa tujuannya? Agar kaum muslimin mereka bisa melaksanakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin dan menjaga 5 waktunya. Terlepas dari itu semua ikhwatul Islam, maka Nabi SAW ketika melakukan perjalanan dari Kuba menuju Masjid Nabawi, Nabi singgah di suatu tempat, kemudian melakukan sholat Jumat. Ketika Nabi melakukan sholat Jumat, maka masjid tersebut atau tempat tersebut dibangunlah sebuah masjid yang bernama Masjid Jum'ah. Karena untuk menilai atau melihat nilai-nilai sejarah ini ikhwatul Islam, para sahabat Nabi mungkin karena mereka sibuk. Kenapa mereka sibuk? Mereka sibuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang tinggal di kota Madinah itu tidak banyak. Sahabat Nabi jumlahnya kurang lebih 120.000 dan maksimal 140.000. Namun yang ada di kota Madinah kurang lebih hanya 10.000 orang sahaja. Sisanya kemana? Sisanya pergi mereka berdakwah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka disibukkan dengan ini. Maka sejarah-sejarah yang pernah dulu dilalui oleh Nabi SAW banyak yang terlupakan dan baru kembali dihidupkan di zaman yang namanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, atau cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, di zaman Umar ini atau Umar bin Abdul Aziz, maka dilihat mana dulu masjid yang ada nilai sejarahnya, maka ditandai, bahkan dibangun masjid ala kadarnya. Kemudian setelahnya, beberapa tahun setelahnya, mungkin pergantian zaman dari zaman ke zaman yang lainnya, maka pada akhirnya sampailah Raja Fahad rahimahullahu taala, abangnya Raja Salman sekarang, Raja Fahad namanya. Maka semua masjid yang ada nilai sejarahnya dibangun dengan pembangunan yang luar biasa indahnya. Makanya tadi kita menyebutkan ada 46 masjid yang ada nilai sejarah, dan sekarang mudah bagi kita menentukannya karena Nabi pernah salat di dalamnya. Tapi tidak ada keutamaan lebih dibandingkan dengan masjid yang lainnya kecuali Masjid Nabawi dan Masjid Kuba sahaja. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahmatullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang pantas, kami mohon dimaafkan. Dan insyaallah pembahasan akan kembali kita lanjutkan keesokan harinya berkaitan dengan pembangunan Masjid Nabawi dan bagaimana pula sejarah Nabi SAW ketika pertama kali sampai di sini, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menentukan pembangunan Masjid Nabawi dan berapa luas Masjid Nabawi yang dulu dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah memudahkan itu semua. Ikhwatul Islam, namun selalu kita menyebutkan kepada kita bersama, terkhusus bagi kita yang ada di kota Madinah, di antara salah satu keutamaan yang luar biasa yang selalu kita sampaikan, bahwa ada satu hadis Nabi yang tidak pernah ada duanya di dunia. Bahkan di Masjidil Haram yang ada di Mekah juga tidak ada hadis ini. Hadis itu satu-satunya ada di kota Madinah dan ada di Masjid Nabawi, dan dari itu pula lah Masjid Nabawi dan kota Madinah disebut dengan Baitul Ilmi. Maka nama kota Madinah yang lain adalah Baitul Ilmi. Tadi kita menyebutkan nama kota Madinah Al-Mahfuzah. Kita juga menyebutkan nama kota Madinah adalah Al-Habibah. Sekarang kita tambah lagi nama kota Madinah adalah Baitul Ilmi. Kenapa kota Madinah disebut dengan Baitul Ilmi? Karena Nabi SAW mengatakan, "Man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu, fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah." Siapapun di antara kaum muslimin, mereka yang datang ke Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah SAW, kemudian mereka ingin melakukan kebaikan dengan belajar agama, dia belajar atau dia mengajar, maka ketika dia belajar dan mengajar sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Dan semoga kita yang duduk di sini termasuk orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang kita sampaikan di Ikhwatul Islam pembahasan yang biasa berkaitan dengan kota Madinah. Kebanyakan kita juga sudah mengetahuinya, tapi lebih daripada itu yang kita inginkan adalah bagaimana status kita dikala kita berada di kota Nabi, dikala kita berada di Masjid Nabawi. Kita ingin dihitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Nabi SAW pernah menyebutkan tidak ada seorang hamba mereka melakukan perkumpulan di masjid atau di rumah Allah Azza wa Jalla. Dan sekarang kita berada di rumah Allah dan di Masjid Nabawi, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada para malaikatnya, wahai malaikat-malaikatku, saksikanlah bahwa semua mereka yang duduk di sana aku akan ampunkan dosa-dosanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita bersama. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah besok kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, dan semoga Allah menjaga kita semuanya. Bagi kita yang ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah, atau bagi kita yang pulang dari Mekah atau yang baru saja berasal dari Mekah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah jadikan umrahnya adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang waktunya habis di kota Mekah dan di Madinah, ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah memberikan kemudahan dalam perjalanannya, diberikan kelancaran dalam urusannya, mereka kembali kepada keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Dan di antara salah satu permintaan yang kita tidak akan pernah bosan meminta kepada Allah, agar kita selalu bisa menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, beribadah di kota Mekah dan kota Madinah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله